Kalau kita sudah mendapatkan orang-orang yang sakit terbaring sudah seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini pentingnya untuk kita lakukan. Pertama, kalau dia sakit terbaring, balikkan dia ke arah kanan. Artinya apa? Bagian sebelah kanan ini berada di bawah. Kalau kepalanya ke arah sana, dia tiduran. Bagian kanan sebelah bawah. Tujuannya apa? Agar nanti mukanya menghadap ke arah kiblat. Ini sunnahnya. Kita hantarkan dia ke arah kiblat. Atau kalaupun kepalanya tidak ke arah sana, tapi ke arah timur sana, Pak. Ke arah timur, maka ganjal dengan bantal atau kasur badannya, sehingga posisi dia dalam kondisi miring nyandar. Agar apa? Agar mukanya menghadap ke arah kiblat. Atau kalau memang sudah parah, tidak bisa badannya dimiringkan, kepalanya diganjal agak tinggi. Minimal adalah sedikit bagian muka ini yang menghadap ke arah kiblat. Ini sunnahnya Pak ya. Tidak boleh cuma nangis baik gitu ya. Biasanya mama-mamanya nangis dia gitu kan. Cuma jangan sampai nangis baik karena kan tidak tahu apa ilmunya yang harus dilakukan. Nah, ini ilmu penting. Dan ini permintaan salah seorang sahabat. Ini namanya hadis takriri. Sahabat ketika akan meninggal minta kepada keluarganya untuk dimiringkan seperti itu. Setelah itu diceritakan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah betul, memang harusnya begitu. Jadi ini hadis takriri. Kemudian yang kedua Pak, ditalkinkan. Tapi sebelum itu saya jelaskan yang kedua ini biar nanti masuk yang ketiga. Yang keduanya ada ditungguin Pak. Ditungguin, didatangkan orang-orang soleh, didatangkan orang-orang yang baik, kawan dekatnya, keluarga dekatnya, kumpullah di situ. Tujuannya apa? Memberikan semangat, motivasi. Karena orang itu biasanya sakit karena rindu, Pak, ada karena rindu. Begitu orang-orang yang dia kenal baik, sahabat dekatnya datang, kadang-kadang dia sembuh, menjadi sebab terobati kerinduannya, akhirnya dia sembuh. Ada terus anak kecil Pak ya. Anak kecil itu kadang-kadang sakit itu gampang karena rindu kepada emaknya, kepada bapaknya, kakaknya. Dipertemukan selesai deh. Kita nggak tahu ya. Nah, Bapak Subhanallah. Jadi yang kedua ditungguin. Di antara hikmahnya seperti itu tadi. Dan tujuannya memberikan motivasi, memberikan semangat, disuruh bersabar dan sebagainya ya. Kemudian apa? Talkinkan Pak. Yang ketiga kita ucap ini talkinkan sebelum dia meninggal. Lakin mautakum bila ilaha illallah. Jadi Pak, mohon maaf, talkin terbaik itu adalah orang masih hidup. Itu yang paling bermanfaat. Adapun setelah dia meninggal di kuburan itu, yang mengatakan boleh atau pendapat yang mengatakan boleh itu kenapa? Karena memang jenazah itu mendengar dan mengetahui apa yang dilakukan oleh orang hidup. Karena dia mendengar di dalam kubur itu hanya tidak bisa menjawab apa yang kita ucapkan, tidak bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan. Inilah dasarnya itu ya. Inilah dasarnya kenapa ada yang membolehkan talqin orang di kuburan. Buktinya mana? Buktinya ketika kita pulang, dia mendengar langkah kaki kita, dan itu memang ada hadisnya bahwa dia mendengar langkah kaki orang yang pulang itu. Tapi yang afdolnya Pak, ini catatannya, afdolnya mentalkinkan orang itu adalah kapan? Waktu dia akan meninggal. Mengapa? Harapannya adalah jawaban dengan harapan nanti dia mengucapkan la ilaha illallah dan itu menjadi akhir ucapan dia di dunia. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari apa yang dia ucapkan di dunia ini kalimat la ilaha